Terima kasih Anda masih bersama kami. Survei Litbang Kompas periode 16-18 Oktober menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang hari ini mendaftar ke KPU sebagai bakal cawapres adalah bentuk politik dinasti. Dalam survei melalui telepon, temuan Litbang Kompas menyebut 60,7% responden setuju bahwa majunya Gibran di Pilpres 2024 adalah bentuk politik dinasti, sementara responden yang menyatakan bukan politik dinasti ada 24,7% dan yang memilih tidak tahu ada 14,6%. Meskipun begitu, pada saat ditanyakan bahwa jika politik dinasti dilarang, ini sebagai bentuk pembatasan hak politik, mayoritas responden 47,2% sependapat, sementara yang menyatakan sebaliknya bahwa pelarangan politik dinasti bukan bentuk pembatasan hak politik hanya sekitar 41,9%, dan yang menyatakan tidak tahu sekitar 10,9%. Jadi dugaan politik dinasti Jokowi ramai diperbincangkan dan menguat ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Seperti Anda tadi sudah melihat angka dari survei Litbang Kompas yang menyatakan mayoritas publik setuju ketika Gibran ikut Pilpres itu adalah bentuk politik dinasti. Tapi memang 47% menyatakan larangan politik dinasti sama dengan membatasi hak politik orang lain. Tapi sekarang kita lihat ada narasi normalisasi politik dinasti yang dibangun oleh para politisi yang terlibat, terutama yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dan kita akan bahas malam hari ini bersama narasumber. Sudah bergabung di studio bersama saya adalah Mas Noel atau Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Mas Noel, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga saya sapa yang bergabung secara virtual ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Putri, selamat malam Noel. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Tapi sebelumnya ini ada informasi, ada sedikit pernyataan ya. Jadi ada bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang meminta masyarakat tidak fokus dengan isu-isu negatif seperti politik dinasti. Menurut Prabowo, politik dinasti adalah keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Ia mempertanyakan salahnya apa dari politik dinasti. Kita simak pernyataan yang ini. Anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik. Dan itu tidak negatif. Kenapa seolah meninggalkan nilai-nilai progresif? Tidak benar itu. Saya dari dinasti politik, saya putranya Sumitro Joyokusumo, saya cucunya Margono Joyokusumo. Kami dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat. Pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Salahnya apa? Ya, jangan dipolitisasi. Iya, itu dia tadi pernyataan dari Pak Prabowo, Mas Noel, seolah-olah berupaya membantu Mas Gibran untuk menjawab tuduhan yang selama ini diberikan, yaitu soal politik dinasti. Memang sekarang ada narasi untuk membangun normalisasi soal politik dinasti itu atau bagaimana, Mas Noel? Ini kadang-kadang orang menerjemahkan atau mendefinisikan politik dinasti itu kan nggak jelas ya. Ini asal sampaikannya ke publik dan itu menjadi polemik di publik tanpa publik itu mengetahui apa definisinya. Jadi karena apa dalam sistem demokrasi itu tidak mungkin yang namanya politik dinasti berlaku. Kenapa? Ketika Mas Gibran ditunjuk, itu bukan penunjukan langsung ya. Ketika dia menjadi wakil presiden, tidak otomatis langsung jadi wakil presiden. Dia harus melalui proses demokrasi, melalui pemilihan langsung. Nah artinya publik punya hak untuk memilih dan punya hak juga untuk memilih Mas Gibran. Jadi ini orang-orang ini coba dibangun ketakutan-ketakutan yang sebetulnya tafsirannya salah. Pertama tafsirannya salah, lantas definisinya salah dan semuanya serba salah. Dia asal dilepas dan kita tahu nih yang main ini siapa. Nah orkestrasi politik dinasti ini, gitu. Nah kita lihat kan ini semua terproses melalui pemilihan langsung ya, tidak ada yang tidak. Kecuali misalnya kayak Pak Jokowi menunjuk anaknya di eksekutif. Nah iya itu tidak melalui pemilihan langsung, itu bisa mereka bilang itu dinasti.
Nah ini kan tidak, anaknya mimpin di eksekutif di Solo melalui mekanisme pemilu. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung jadi wali kota. Oke. Hak konstitusi warga itu tetap dihargai dalam proses demokrasi. Nah problemnya hari ini kan orkestrasinya kita ketahuan lah ya, tahu sekali siapa yang bermain. Oke. Saya cuma hanya bilang, ya sudah. Yang paling penting, tadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, salahnya di mana ketika Oke. saya punya keberpihakan. Oke. Toh saya juga lahir dari politik dinasti, kalau seandainya mereka divisinya. Kita tahu tidak selama 30 tahun, partai politik juga melakukan praktek dinasti. Kenapa Oke. mereka tidak mengkritik itu? Kenapa hari ini politik dinasti itu serangannya ke Pak Jokowi? Yang Jokowi tidak melakukannya. Karena kenapa? Anaknya maju ketika prosesnya melalui proses demokratik. Oke, Tidak. sekalipun memang kemudian kita lihat prosesnya kan tidak instan ya, tentu Betul. saja ketika Anda katakan oleh Mas Gibran itu. Tapi kan ada proses tidak instan, tapi kemudian melalui katakanlah tangan-tangan alat-alat yang dimiliki oleh negara. Salah satunya MK gitu misalnya. Ada tuduhan ke sana jelas yang kemudian putusan itu menguntungkan Mas Gibran di situ misalnya. Bagaimana soal ini? Gini, yang problem di MK-nya atau di Mas Gibran-nya? Oke, di putusan MK-nya misalnya, Ya, yang kemudian ketua MK-nya dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka, yang kemudian putusan itu menguntungkan Mas Gibran, itu yang dilihat masyarakat. Ya itu kan publik itu melihat karena memang ada orkestrasi yang diciptakan dulu, gitu loh. Kalau tidak ada orkestrasi itu, selalu kan, ini Indonesia ini selalu mengait-ngaitkan. Basisnya itu kan sangat konspiratif dan selalu mengait-ngaitkan lah. Kita tahu sekali itu. Jadi seakan-akan ini iparan dengan Pak Jokowi, istrinya Pak, siapa tuh, Ketua MK. Memang Ya ipar betul, kan? itu Bukan betul. seakan-akan. Lantas salah atau tidak? Karena dia bersaudara dan sebagainya. Kemudian posisinya memang dia sebagai Ketua MK dan Pak Jokowi sebagai Presiden. Lantas dikait-kaitkan dengan keputusannya. Kalau seandainya keputusan salah, ya keputusannya salahin. Jangan Mas Gibrannya. Gini, ini kan kadang-kadang gini. Ini kita nih Mbak, maaf. Kita punya semangat untuk bagaimana kepemimpinan kaum muda ini lahir. Dan Pak Jokowi sedang menciptakan itu dengan anaknya berani. Berani aja untuk saya udah luar biasa. Baik. Republik ini lahir dari kepemimpinan kaum muda. 98 juga lahir dari kepemimpinan kaum muda. Bukan kaum tua. Karena gini, orang tua itu hanya bicara tentang masa lalu, tapi anak muda bicara tentang masa depan. Nah hari ini Mas Gibran dengan kesempatan ke Mas Adi Pray dulu ya. Silakan Mas Adi Pray. Kalau misalnya dilihat sebenarnya kalau misalnya orang-orang atau katakanlah saya mengutip dari yang disampaikan Mas Noel ini ada orkestrasi soal politik dinasti ini, apakah sebenarnya ketakutan-ketakutan yang muncul kemudian? Karena kemudian kalau misalnya dilihat ketika ada praktek politik dinasti ini ada ketakutan, ada penggunaan aparat negara misalnya, ada penggunaan fasilitas negara secara berlebihan misalnya. Misalnya hal-hal seperti itu, Mas Adi Pray, menurut Anda? Ya saya kira begini Putri, bahwa politik dinasti itu adalah politik yang melibatkan ketika ada salah satu dari pihak keluarga itu sedang menjadi pejabat publik dan melibatkan inner circle keluarga besarnya untuk terjun dalam dunia politik. Itu umum. Dan ini biasanya adalah salah satu fenomena yang terjadi di negara-negara manapun, termasuk di negara demokrasi yang berkembang pesat seperti di Amerika, di Eropa, bahkan di Asia. Ini fenomena biasa. Saya kira dalam konteks itu tidak ada persoalan bahwa semua orang itu punya political rights, hak politik yang memang harus dijunjung ya. Tapi kalau kita melihat politik dinasti di berbagai tempat ya, untuk sebatas studi perbandingan, rata-rata keluarga-keluarga dinasti itu belajar politiknya dari awal. Dia menangkap politik dari bawah. Jadi sehingga kalaupun toh ada politik kekeluargaan, tendensinya itu tidak terlampau negatif karena mereka itu memulai karir politiknya dari bawah. Nah yang menjadi ramai soal politik dinasti itu karena ada intensi langsung lompat ke jantung kekuasaan politik dengan kemudahan-kemudahan dan privilege yang dimiliki oleh sang keluarga dinasti itu yang sedang berkuasa. Ini yang sebenarnya ramai belakangan ini kan. Karena biasanya gini contohnya, kenapa misalnya Puan itu tidak terlampau kentara politik dinastinya? Karena Puan berpolitiknya misalnya dia menata karirnya dari awal bersama dengan Megawati ketika membangun partai itu dari kecil misalnya. Begitupun dengan Ibas, ketika menjadi anggota Dewan, nuansa politik dinastinya tidak terlampau kentara karena Ibas jadi anggota Dewan memang sejak kecil menata dari bawah dan kemudian jadi anggota Dewan. Nah yang ramai itu ketika AHY misalnya tidak pernah berpartai, tiba-tiba diusung menjadi
calon gubernur Jakarta sekalipun kalah, dan setelah itu kemudian jadi ketua umum partai. Nah, itu yang ramai orang. Biasanya kalau itu dimulai batu bata pendidikan politiknya dari bawah, kalau di istilah politik itu disebut dengan sosialisasi politik, itu biasanya tidak terlampau gaduh, Putri. Yang gaduh itu dalam tanda kutip karena ada privilege, memanfaatkan keistimewaan orang tuanya yang sedang menjadi pejabat publik untuk memberikan kesan bahwa dia punya keistimewaan untuk bisa maju. Bahkan dalam banyak hal, keluarga politik dinasti ini bisa mengintervensi kekuasaan politik manapun. Nah, ini yang ramai yang sebenarnya dibicarakan ya. Betul. Ini yang ramai, tapi kemudian kan sekarang sedang berusaha dinormalisasi. Damage-nya sedang dikontrol sekarang. Sebenarnya saya ingin tahu, kalau misalnya dari kacamata opini publik ya, Mas Adi Pray, ini seberapa, apakah betul memang buruk persepsi soal politik dinasti ini? Tadi survei Litbang Kompas memang melakukan seperti itu, tapi saya mengutip dari yang disampaikan oleh Mas Noel, ini kan bagaimanapun akan diserahkan ke publik untuk dipilih atau tidak dipilih nantinya, dan itu pembuktiannya di sana. Ya, saya kira begini Putri, ada dua hal. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya, pembicaraan soal politik dinasti ini kan hanya terjadi pada level kelas menengah ke atas, terutama mereka yang engage dengan persoalan-persoalan politik, terutama mereka yang paham dengan diskursus politik dinasti, dan terutama mereka yang terjadi kelompok-kelompok civil society dan pegiat demokrasi. Nah, sementara kelas menengah ke bawah itu nggak ngerti apa politik dinasti itu. Bahkan kalau politik dinasti hanya dijadikan sebagai kampanye politik misalnya, untuk mendowngrade kepentingan politik tertentu, itu nggak laku. Masyarakat di bawah itu hanya tahu bahwa pemimpin adalah dia anak muda, dia kemudian simpati kepada publik, cukup bersahaja dan cukup mudah untuk dijangkau. Inilah yang saya sebutkan seringkali, kalau politik dinasti diletakkan dalam konteks politik elektoral untuk menjatuhkan lawan politik tertentu, itu tidak efektif. Tapi kalau politik dinasti diletakkan dalam konteks sebagai sebuah pembangunan demokrasi yang sehat, supaya para elit-elit yang sedang berkuasa itu menahan diri, tidak melibatkan keluarga intinya dalam terjun politik, maka disitulah kemudian letak relevansinya. Karena memang bicara tentang politik dinasti itu tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturan yang melatar belakangi untuk mengharamkan itu semua. Ini bicara pada level etik politik aja, di mana seorang penguasa untuk tidak tertarik misalnya melibatkan keluarga inti, inner circle, menjadi bagian penting dalam kontestasi politik elektoral. Itu yang sebenarnya ramai, makanya ini hanya menjadi konsumsi di kalangan menengah ke atas. Untuk kepentingan politik elektoral, menengah ke bawah itu nggak ngerti, Putri. Masyarakat di bawah itu tahunya ada bantuan sosial, ada PKH gitu ya, cash and carry, apa hanya yang bisa mereka dapatkan dari ya, jadi isu-isu ini tidak dimakan gitu ya. Jadi masyarakat kita itu sangat pendek, nggak ngerti itu apa politik dinasti. Jadi ini yang saya kira memang, inilah yang saya kira memang ada dua hal yang berbeda. Kepentingan politik elektoral dan perjuangan demokratisasi. Untuk kepentingan politik elektoral, membawa isu politik dinasti ini nggak laku. Tapi untuk perjuangan kualitas pembangunan demokrasi ke depan, saya kira kita perlu menyampaikan kepada elit-elit siapapun di negara ini untuk menahan diri ya, untuk tidak ikut serta. Betul, untuk pembangunan dan kualitas demokrasi tentu saja menahan diri untuk tidak menyertakan keluarga intinya menjadi bagian dari kepentingan politik ya. Tapi bagaimanapun juga sekarang Mas Gibran kemudian sudah mendaftar hari ini, tinggal tunggu besok ada proses-proses lainnya. Tapi tetap ada ketakutan publik sebenarnya, Mas Noel. Jadi dari beberapa, katakanlah di Filipina juga begitu. Jadi keluarganya mantan presiden, kemudian jadi calon presiden lagi dan seterusnya. Itu di sana yang disorot adalah berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang kemudian memihak, yang kemudian kurang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Apakah itu kemudian bisa dijawab sekarang oleh tim Prabowo Gibran untuk memastikan itu tidak terjadi? Ya gini, makanya tadi Mas Adi bilang tinggal kita kuatkan proses demokrasinya. Lembaga-lembaga ini, lembaga demokrasi ini harus kita kuatkan. Artinya gini, jangan sampai nanti siapapun yang berkuasa tidak mau dikontrol oleh rakyat. Itu pentingnya penguatan demokrasi, gitu loh. Makanya dalam politik elektoral hari ini, isu-isu terkait dengan ini itu sebenarnya tidak pengaruh. Tapi memang itu harus kita gaungkan. Anda sudah melihat dan sudah ada risetnya tidak pengaruh ya sama sekali dengan suara dan apapun ya? Tapi tetap yang namanya penyampaian pesan itu kan pasti nggak mungkin tidak menjadi polemik, narasi-narasi yang disampaikan itu. Biar apa? Ini menggerakkan motorik publik untuk mengetahuinya. Jadi saya rasa sah-sah saja sih penyampaian ini.
Tapi kan akhirnya orkestrasi ini mulai landai nih sekarang nih. Karena kita tahu ini tidak genuine, tidak organik. Gitu loh. Orkestrasinya dari mana memang ya? Ya kita tahu yang pasti tidak suka dengan Pak Prabowo. Yang pasti kedua yang tidak suka dengan anaknya Pak Jokowi. Dan terakhir pasti tidak suka dengan Jokowi. Dan yang mengorkestrasi ini adalah mantan pendukung Jokowi. Itu terkonfirmasi lah. Gitu siapa orangnya. Gitu. Kita tahu semua. Gitu. Jadi untuk jaminan ya, sekarang untuk jaminan begini. Sama seperti yang tadi pertanyaan Mas Adi Pray dan juga mungkin pertanyaan dan juga ketakutan dari masyarakat yang mengerti soal isu ini, soal dugaan politik dinasti dan lain sebagainya. Jadi Anda melihat itu sama sekali dinilai bukan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan sekarang? Menurut saya gini, mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan ukuran dari mana? Kan belum teruji. Gitu loh. Uji dulu dong, diuji. Gitu loh. Karena saya tidak bisa berasumsi untuk hal itu. Orang belum teruji sama halnya dulu kayak Jokowi. Ketika Jokowi ingin menjadi presiden, semua orang berasumsi ini nggak mampu. Tukang kayu lah, anak yang mantan kayak gitu-gitu. Ya diuji dulu. Gitu. Karena kan kita gini, prinsip kita adalah bagaimana penguatan lembaga-lembaga ini, lembaga khususnya penguatan demokrasi ini, agar siapapun nanti yang menjabat itu mau dikontrol oleh rakyat. Kan kadang-kadang orang berpikir kan langsung underestimate aja kekhawatiran. Ya jangan dong. Kita bukan Filipina. Filipina itu ya kita lihat negara yang secara ini kan masih di bawah taraf kita ya. Secara korupsinya dan sebagainya. Kita ini masih level yang lebih tinggi dari Filipina dibanding Filipina gitu loh. Jadi menurut saya yakin aja, optimis lah, karena bangsa ini kan selalu diuji, gitu. Kita harus diuji terus, dapat pemimpin yang tua, dapat pemimpin yang muda, pemimpin yang militer, pemimpin yang ini. Kita diuji hari ini pemimpin yang anak muda. Saya yakin anak muda tuh selalu bicara tentang masa depan, optimisme, bukan romantisme. Ya udah biarkan aja Mas Gibran ini dengan optimismenya. Apalagi dia tadi sampaikan di pidato di Indonesia Arena itu. Dia bicara tentang program startup itu ya kan, itu keren sekali. 52% loh pemilih muda itu, 52% itu anak milenial dan Gen Z, dan itu sudah dijawab oleh Mas Gibran. Baik, Mas Adi Pray. Jadi kalau misalnya untuk mereka yang memang masih meminjam lagi-lagi istilah dari Mas Noel yang masih memainkan narasi ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi memang pembuktiannya hanya nanti di kotak di bilik suara saja ya Mas Adi? Ya, saya kira itu Putri ya, bahwa diskursus politik dinasti dalam studi-studi ilmu politik selalu dibicarakan. Ini satu sisi dianggap sebagai bagian dari hak politik, tapi dalam banyak hal memang politik dinasti itu seringkali dianggap membawa cacat bawaan ya, yaitu privilege. Ya, ada jalan bypass yang seringkali didapatkan karena seorang keluarga penguasa itu cenderung mendapatkan dukungan yang relatif entah datang dari mana tanpa diundang, Putri. Itu secara umum menjadi bawaan. Dan rata-rata memang banyak yang disebut dengan aji mumpung, tidak melalui proses dari bawah. Ini yang sepertinya menjadi perdebatan. Apakah politik dinasti itu boleh maju? Boleh sekali. Itu tidak ada larangan apapun. Cuman itu tadi harus melalui proses-proses yang ajak, demokratis, dan bertahap. Jangan sampai misalnya ada kesan kelompok-kelompok politik tertentu untuk dikondisikan mendukung kekuasaan politik tanpa ada resistensi dan tanpa ada protes apapun. Kan itu yang sebenarnya menjadi ramai dibicarakan per hari ini. Oleh karena itu kekuatan terpenting dari politik dinasti adalah terletak pada elit yang sedang berkuasa, apakah menahan diri ataupun tidak. Kalau sedang berkuasa ingin melibatkan keluarganya atau tidak, karena itu yang ramai. Kenapa Pak Jokowi ini ramai? Mungkin karena saat ini satu-satunya presiden yang melibatkan keluarga besarnya langsung terjun ke jantung kekuasaan politik baru Pak Jokowi. Kalau Pak SBY misalnya memajukan AHY sebagai calon gubernur, posisinya setelah tidak lagi jadi presiden. Yang ramai itu kalau lagi menjabat, punya power, punya kekuasaan, mampu mengkanalisasi semua kekuasaan politik, menyertakan dan merestui keluarga besarnya untuk terjun dalam ke politik. Begitupun ketika ada gubernur, bupati, dan wali kota, menyertakan keluarganya maju dalam pejabat publik, sementara dia mampu mengonsolidasi dukungan untuk mendukung keluarganya, ini yang sepertinya menjadi diskursus. Tapi sekali lagi Putri, kalau ini hanya untuk kepentingan politik elektoral, mendowngrade salah satu kandidat tertentu, ini nggak laku.
terus terang ini nggak laku. Baik, yang baik. laku itu dan adalah sepertinya bagaimana itu juga kerja yang sudah politik dihitung oleh nyata. Mas Noel dan tim ya. Jadi memang endgame-nya ini 14 Februari. Pusing Mas Noel itu dengan politik dinasti, Iya. nggak terlampau pusing. Oh, nggak ada pusing, oke. Mas Adi Pray, baik Mas Adi Pray, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Mas Noel, terima kasih sudah bergabung. Kita melihat sekarang seperti yang tadi Anda katakan, ini orkestrasi dan saat ini sudah melandai. Apakah betul begitu? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mas Noel, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam ini. Pastikan Anda mendapatkan informasi terbaru seputar pemilu dan Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih, selamat malam.